Backlog perumahan Sumsel lebih parah dari Jakarta. Ternyata di Sumatera Selatan backlog atau kesenjangan antara rumah yang dibangun dan rumah yang dibutuhkan masyarakat masih besar. Angkanya bahkan masih di atas DKI Jakarta. Dalam liputan khusus Hari Perumahan Nasional, Haprenas tanggal 25 Agustus tahun 2023 ini, Tribun menyajikan cover story bagaimana perkembangan perkara hunian di Kota Palembang dan Sumsel. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Sumsel Irhayudo Joko Prasetyo STMMT IPM saat diwawancarai di kantor Disperkim Sumsel, Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel terus berupaya untuk menurunkan backlog perumahan di Provinsi Sumsel, tak terkecuali di Palembang. Untuk di Provinsi Sumsel backlog perumahan di 2022 sebanyak 345.985, jumlah tersebut sudah menurun dari sebelumnya di 2021 sebanyak 500 ribuan. Untuk di Palembang sendiri backlog perumahan di 2022 sebanyak 112.932. Palembang memiliki backlog perumahan terbanyak, karena memang dari segi jumlah penduduknya paling banyak yaitu 8,6 juta jiwa, data BPS 2022. Di satu sisi kita terus berupaya menyediakan rumah layak huni, namun di sisi lainnya jumlah pernikahan terus bertambah, kata Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Sumsel Irhayudo Joko Prasetyo STMMT IPM saat diwawancarai di kantor Disperkim Sumsel. Menurutnya, menikah memang hak asasi masing-masing. Jadi pemerintah tetap berupaya untuk memfasilitasi agar mereka punya rumah. Caranya berbeda-beda seperti, yang kaya silakan beli rumah menengah. Lalu PNS TNI Polri dan lain-lain yang punya penghasilan tetap bisa dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Ada juga perumahan komunitas, dan kalau mereka bisa bangun sendiri bisa bangun sendiri. Di satu sisi ada juga yang non-bankable seperti tukang bakso, pedagang dan lain-lain. Mereka kan tidak fixed income, ini yang masih terus diupayakan dengan berbagai program seperti bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, BP2BT, dan lain-lain, katanya. Menurutnya, memang berdasarkan data yang ada baru 25% yang bankable, lalu 75% non-bankable dan hanya 10% yang benar-benar tidak mampu atau dan tidak memungkinkan beli rumah. Sekarang bagaimana caranya agar mereka bisa memiliki rumah bisa dengan FLPP, BP2BT dan lain-lain. Namun di masyarakat kalau dilihat sekarang rumah bukan jadi kebutuhan dasar lagi, karena mereka juga memikirkan kendaraan, handphone dan lain-lain, ungkapnya. Untuk itulah ketika dicek ada cicilan kendaraan, handphone dan lain-lain. Memang itu hak masing-masing, tapi akibatnya itu menjadi hambatan untuk bisa segera memiliki rumah. Di Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel ada 200 perumahan dari 126 anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Sedangkan di Palembang ada 130 perumahan. Menurut Ketua DPD APERSI Sumsel, Syamsur Rusman, untuk masalah perumahan ini lebih ke pembiayaan melalui perbankan yang aturannya terbilang ketat. Terlebih masih banyak juga masyarakat yang belum bankable. Misal harus ada usaha, harus ada gaji tetap dan lain-lain. Harapannya aturan perbankan lebih fleksibel, kata Syamsur Rusman. Selain itu kuota, untuk rumah subsidi ini kan ada kuotanya dari pemerintah. Harapannya kuota juga ditambah. Namun balik lagi, percuma kalau kuota ditambah tapi kalau aturan di perbankan tidak fleksibel. Berdasarkan data yang ada di 2022 total ada 58.428 rumah, capaian tersebut ada yang dari pemerintah, pengembang, masyarakat, hingga CSR. Seperti kolaborasi pembangunan rumah BPS Land yang direncanakan akan ada ribuan unit. Kemudian ada rumah komunitas di Prabumuli, Lubuk Linggau, Banyuasin dan lain-lain. Ada juga program bedah rumah dan lain-lain. Menurutnya Yudo, terbaru di 2023 ini nantinya bakal ada program Rent to Own (RTO) dan skema Staircasing Ownership yang menyasar generasi milenial. Dengan konsep menyewa hunian baik rumah tapak maupun apartemen, selama 3 tahun. Kemudian baru disepakati untuk dibeli. Namun ini memang belum berjalan karena masih dalam proses, kita tunggu saja perkembangannya. Yang baru berjalan ada juga program Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa RITTA ini baru dibangun di wilayah Prabumuli, katanya.